Baiklah, Ibu awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Jadi, kita ketemu lagi di pertemuan ini. Ibu absen dulu ya. Siapa yang nggak hadir? Baik, setelah absen kita berdoa dulu ya sebelum kita memulai pembelajaran, supaya kita dapat mencerna ilmu dengan baik. Baik, siapa yang memimpin doa? Ya, silakan. Oke, selesai. Alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Jadi kali ini kita akan belajar tentang bilangan pecahan, rasional, dan bilangan irasional, serta operasinya dengan pendekatan induktif. Nah, jadi untuk anak-anak semua perhatiin ya, jangan ada yang mainan. Nanti kalau yang tidak paham boleh ditanyakan lagi. Anak-anak, langsung aja kita akan belajar tentang pecahan senilai. Apa itu pecahan senilai? Pecahan senilai adalah mengalihkan atau membagi bilangan dengan penyebut yang sama. Jadi ini contoh rumusnya, A per B sama dengan A dikali P, B dikali P. Ini kan penyebut sama pembilangnya sama. Terus ini 1 per 2 sama dengan 2 per 4. 1 per 2 sama dengan 1 dikali 2 sama dengan 2, 2 dikali 2 sama dengan 4. Jadi yang disebut dengan pecahan senilai adalah 1 per 2 sama dengan 2 per 4. Kita lanjut ya anak-anak ke pecahan murni. Pecahan murni adalah untuk menentukan bilangan murni. Jadi gini, 3 per 4 dan 3 per 20. Jadi misalnya contoh operasinya seperti ini, 1 per 2 ditambah 1 per 4 ditambah 1 per 2 sama dengan, jadi kan ini penyebutnya belum sama tuh, kita samain dulu ya. 4 dikali 2 sama dengan 8 nih, kita taruh sini dulu penyebutnya. Jadi abis ini kita kali silang nih, 1 dikali 2 sama dengan 2, 4 dikali 1 sama dengan 4, sama dengan, terus ini ditambahin 2 ditambah 4 sama dengan 6, terus penyebutnya kita taruh sini lagi, kemudian kita perkecil lagi, kita sama-sama bagi 2, 6 dibagi 2 sama dengan 3, 8 bagi 2 sama dengan 4. Nah, jadi 3 per 4 ini yang dinamakan pecahan murni. Kita lanjut ya anak-anak, kita lanjut ke pecahan tidak murni. Apa itu pecahan tidak murni? Pecahan tidak murni adalah pecahan yang memiliki bilangan. Akan lanjut ke pecahan tidak murni. Apa itu pecahan tidak murni? Pecahan tidak murni adalah pecahan yang memiliki bilangan yang nilainya lebih besar daripada penyebutnya. Jadi ini kan 4 per 3, 3 per 2. Jadi pembilangnya itu lebih besar daripada penyebutnya. Lanjut ke pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang untuk menentukan bilangan campuran, yaitu terdiri dari bilangan bulat dan ada penyebut dan pembilangnya. Jadi ini yang dinamakan bilangan bulatnya, ini penyebut dan pembilangnya. Nah, ini yang dinamakan pecahan campuran. Anak-anak, kita akan lanjut ke pecahan senama. Apa itu pecahan senama? Pecahan senama adalah untuk menentukan pecahan senama, mencari penyebutnya yang sama. Jadi ini ya, misalnya contoh operasinya gini, 1 per 2 sama dengan 0,5 sama dengan 50%. Jadi 1 per 4 sama dengan 0,25 sama dengan 25%. Jadi itu yang dinamakan pecahan senama. Baiklah anak-anak, kita lanjut ke operasi hitung bilangan pecahan. Nah, dalam operasi hitung bilangan pecahan itu terdiri penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang pertama itu kita penjumlahan ya. Penjumlahan itu ini yang penyebutnya sama dan ini yang penyebutnya tidak sama. Jadi kalau untuk penjumlahan itu yang kita kerjakan dulu adalah harus kita menyamakan penyebut. Jadi kalau ini penyebutnya udah sama, kita langsung operasiin aja. Jadi 2 ditambah 3 sama dengan 5 dan penyebutnya kita pindahin ke sini. Dan untuk penyebutnya yang tidak sama, jadi misalnya gini, 4 per 5
ditambah 2/3 sama dengan, jadi kita kali silang aja. Gini, misalnya 3 dikali 4 sama dengan 12 dan 2 dikali 5 sama dengan 10. Jadi untuk penyebutnya ini 5 dikali 3 sama dengan 15. Terus kita operasiin sama dengan 12 ditambah 10 sama dengan 22 dan penyebutnya kita pindahin. Nah, ini sudah benar. Jadi kalau untuk mau memperkecil lagi bisa 22 dibagi 15. Yang mendekati adalah 1. Dan penyebutnya tetap kita tulis di sini. Dan ini selisih dari 22 ke 15 adalah 7. Jadi 7/15. Kita lanjut ke pengurangan. Jadi untuk pengurangan itu sama dengan penjumlahan tadi ya. Jadi untuk yang penyebutnya yang sama, kita langsung operasiin aja. Contoh, ini misalnya 8/7 dikurang 5/7 sama dengan, jadi 8 ditambah 5, dikurang 5 sama dengan 3. Jadi karena penyebutnya sama, kita langsung pindahin aja. Jadi ini hasilnya. Untuk penyebut yang tidak sama atau berbeda, contohnya nih, misalnya 5/3 dikurang 2/4 sama dengan, jadi kita sama kayak penjumlahan tadi, kita kaliin silang. 5 dikali 4 sama dengan 20, karena ini pengurangan, jadi kita tulis pengkurang. Terus 2 dikali 3 sama dengan 6. Terus garis 3 dikali 4 sama dengan 12. Jadi penyebutnya 12 ya. Jadi kita langsung operasi ini. 20 dikurang 6 sama dengan 14. 12 kita tetap ya. Terus kemudian ini masih bisa kita perkecil lagi. Jadi kita bagiin 2. 14 dibagi 2 sama dengan 7. Dan 12 dibagi 2 sama dengan 6. Jadi ini hasilnya. Baiklah anak-anak, kita akan lanjut yang ketiga yaitu perkalian. Kalau perkalian ini beda ya sama penjumlahan sama pengurangan tadi. Kalau penjumlahan sama pengurangan tadi kan harus menyamakan penyebutnya. Kalau untuk perkalian tidak perlu menyamakan penyebutnya. Langsung kita operasiin aja. Jadi gini misalnya 5 dikali 2 sama dengan 10 per 4 dikali 3 sama dengan 12. Nah hasilnya 10/12. Nah 10/12 ini masih bisa diperkecil lagi. Jadi kayak misalnya kita bagiin 2. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Per 12 dibagi 2 sama dengan 6. Jadi ini hasilnya. Lanjut yang keempat yaitu pembagian. Untuk pembagiannya itu berbeda lagi ya. Jadi contohnya misalnya gini. 3/4 dibagi 2/3 sama dengan, jadi ini bilangan yang pertama ini kita tulis lagi ke sini, dan karena ini pembagian jadi berubah menjadi silang atau kali. Kemudian ini 2/3 kita balik jadi 3/2. Jadi kalau sudah seperti ini kita langsung operasiin seperti perkalian. Jadi 3 dikali 3 sama dengan 9. 4 dikali 2 sama dengan 8. Jadi ini hasilnya 9/8. Kita akan lanjut ke pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan yang didapat dari hasil pembagian suatu bilangan, yaitu dari angka 10, 100, dan 1000 dan seterusnya. Biasanya pecahan desimal ini ditandai dengan tanda koma. Jadi kayak gini misalnya 0,5 sama dengan 5/10. 10 ini didapat karena ada angka satu angka di belakang koma. Jadi yang kedua yaitu 0,50 sama dengan 50/100. 100 ini didapat dari angka dari di belakang koma. Jadi karena angkanya 2 angka jadi 100. Nah, untuk yang ketiga yaitu 0,125. 125/1000. Kenapa 1000? Angka 1000 ini didapat dari angka di belakang koma. Lanjut ke bilangan rasional. Definisi bilangan rasional adalah
Bilangan yang dapat dinyatakan bentuk P per Q dengan P dikali Q adalah bilangan bulat. Q tidak sama dengan 0. Jadi gini contohnya, misalnya kayak 0,45 sama dengan 45 per 100. Jadi ini dapat dinyatakan P per Q. Terus yang kedua yaitu 30% sama dengan 30 per 100. Kenapa begitu? Karena persen itu sama dengan 100. Jadi 30 per 100 dapat dinyatakan P per Q. Jadi ini yang dinamakan bilangan rasional. Kita lanjut ya anak-anak, yaitu ke bilangan irasional. Definisi bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan bentuk P per Q. Saya ulangi lagi, bilangan yang tidak dapat, perlu digarisbawahi ya, yang tidak dapat dinyatakan bentuk P per Q dengan P dan Q-nya adalah elemen dari bilangan bulat. Dan Q-nya tidak sama dengan 0. Biasanya bilangan irasional ini adalah bilangan desimal yang tidak berulang, atau bilangan irasional ini dalam bentuk akar. Nah, contoh soalnya seperti ini. Misalnya kayak akar 2 sama dengan 1,4142 dan seterusnya. Ini tidak dapat dinyatakan P per Q karena akar dari 2 hasilnya bilangan desimal, yang mana bilangan desimal itu tidak berulang, sama dengan ini. Contoh yang kedua yaitu akar 3, hasilnya 3 akar 3 sama dengan 1,7320. Nah, ini tidak dapat dinyatakan P per Q karena akar dari 3 yaitu hasilnya bilangan desimal, yang mana bilangan desimal itu tidak berulang. Jadi tidak dapat ditentukan P per Q. Jadi begitu ya anak-anak. Baik, nanti Ibu akan kasih kalian soal latihan ya untuk pekerjaan di rumah. Dikerjakan masing-masing, jangan ada yang nyontek ke tempat temennya ya. Kalau nggak bisa minta ajarin nggak apa-apa, atau minta ajarin orang tuanya. Baik, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.